Saudara-saudara, saya Pendeta Neni Suprihartati dari bidang PWG. Saya hendak membacakan artikel tentang keikutsertaan anak dalam sakramen perjamuan yang ditulis oleh Pendeta Profesor Tabita Kartika Kristiani PhD, seorang dosen pendidikan Kristiani di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pendeta Tabita S1 lulus dari Universitas Kristen Duta Wacana, S2 dari Presbyterian Theological Seminary Seoul, dan S3 dari Boston College USA. Artikel diberi judul "Mengapa Anak Diperkenankan Mengikuti Sakramen Perjamuan". Setidaknya ada 3 hal inti yang sangat penting dan mendasar yang menjadi alasan mengapa anak diperkenankan mengikuti sakramen perjamuan. Yang pertama, sama seperti orang dewasa, anak juga menerima anugerah keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib. Anugerah keselamatan ini sudah dikenal sejak usia dini melalui orang tua dan guru sekolah minggu. Bahkan anak juga menerima sakramen baptis. Seperti dituliskan dalam Pedoman Gereja Kristen Jawa tahun 2018 C.2 nomor 1, sakramen baptis anak adalah sakramen baptis yang dilayankan kepada anak berdasarkan perjanjian anugerah Allah dan pengakuan percaya orang tua atau wali anak tersebut. Maka, anak-anak yang sudah dibaptis diperkenankan mengikuti perjamuan, sebab rahmat Allah berlaku untuk seluruh keluarga, dan anak-anak juga mempunyai tempat dalam perjanjian keselamatan. Pokok-pokok ajaran GKJ halaman 51. Anugerah keselamatan dari Yesus Kristus diterima dan dihayati melalui 2 sakramen, yaitu baptis dan perjamuan. 2. Dalam sejarah gereja, pada awalnya anak mengikuti sakramen perjamuan. Hal ini masih dipraktikkan oleh gereja timur, yaitu gereja ortodoks, tanpa ada masalah. Bahkan bayi juga mengikuti sakramen perjamuan berupa anggur. Dasarnya adalah rahmat ilahi, kehidupan di dalam Kristus, dan partisipasi dalam gereja. Sedangkan di gereja barat sampai 1200 tahun, anak-anak diperkenankan mengikuti perjamuan. Barulah pada abad ke-13, dengan adanya ajaran transubstansiasi, roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Yesus, anak-anak dilarang mengikuti perjamuan. Mengapa? Dengan adanya ajaran transubstansiasi, muncul kekhawatiran terjadi penumpahan anggur atau penjatuhan roti. Maka, teori usia akal budi mulai muncul di Konsili Lateran keempat tahun 1215 dan ditajamkan di dalam Konsili Trente tahun 1562. Anak harus sudah mencapai usia akal budi baru diperkenankan mengikuti perjamuan. Calvin menolak ajaran transubstansiasi, namun menerima usia akal budi yang kemudian berubah menjadi usia mengerti secara kognitif. Apa yang disebut paedokommunion, yaitu anak-anak mengikuti sakramen perjamuan, dari gereja mula-mula menjadi credo communion, yaitu sakramen perjamuan diikuti orang-orang yang sudah sidi. Pada abad 20, banyak gereja Calvinis mengikutsertakan anak dalam sakramen perjamuan dengan alasan yang dipakai gereja mula-mula, rahmat ilahi, kehidupan di dalam Kristus, dan partisipasi dalam gereja. Jadi, credo communion kembali ke paedo communion. 3.
Sakramen perjamuan tidak hanya dimengerti secara kognitif, tapi juga dihayati secara afektif. Keselamatan yang merupakan anugerah yang diterima melalui iman, itu pun suatu misteri yang tak perlu hanya dipahami secara kognitif. Justru misteri lebih tepat untuk dihayati secara afektif. Cara berpikir anak-anak memang berbeda dari orang dewasa. Maka, cara anak-anak mengerti perjamuan juga tidak sama dengan orang dewasa. Demikian pula, cara anak-anak menghayati perjamuan tidak sama dengan orang dewasa. Tetapi anak-anak tetap dapat mengerti dan menghayati sakramen perjamuan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usianya.